Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, serta umur yang panjang. Mudah-mudahan kita diberi jalan membuka rezeki kita untuk kita semua. Baik, ini aku lihat terpecah belah. Bisa nggak saya mohon meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu? Bisa. Yang di sana merapat. Ini terpecahnya para pionir di Indonesia karena adanya namanya vendor-vendor yang tidak jelas. Kumpul jadi satu, boleh? Kumpul jadi satu. Disinilah saya akan mempersatukan pionir Indonesia. Namun saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena saya adalah penambang biasa. Belum saatnya saya berdiri di hadapan bapak. Kita adalah semua pionir. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Hari ini kita akan melakukan pemantapan kematangan ekologi, ekosistem, dan utility serta kematangan blockchain. Jadi kira-kira Bapak masih mau bersatu? Jangan ada yang dipecah belah oleh para vendor-vendor yang tidak jelas mengumpulkan para pionir. Ini anggota saya, anggota kamu di sini, kamu di sana. Nih terpecah belahnya pionir. Kita harus bersatu, Pak. Oke, orangnya datang. Baik, hari ini saya akan membuka semua dan saya akan membela semua di sini sampai tetes darah penghabisan demi untuk kita semua. Jangan ada yang dipecah belah oleh para vendor-vendor yang kurang ajar, yang sudah ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kumpulkan buktinya, kita akan laporkan bersama, kita akan penjarakan semua. Dan di sini sudah banyak yang tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya diundang di sini tanpa dibayar demi untuk kita semua. Saya di sini berdiri juga sebagai pionir. Bapak-bapak sudah ada yang menambang sejak SMP? Saya sudah menambang sejak SMP, Pak. Sampai saat ini belum saya lihat nilainya. Waktu saya SMP masih menambang pasir. Saat ini saya sebagai penambang Pi Network. Pi adalah, nah itu penambang bagus. Pi adalah mempersatukan kita. Tidak melihat itu pejabat, tidak melihat itu rakyat biasa, tidak melihat orang kaya maupun orang miskin, semua sama. Tidak melihat itu kulitnya putih, tidak melihat kulitnya hitam, rambut panjang maupun rambut pendek. Kita semua sama, kita semua saudara. Jangan ada yang dipecah belah oleh para vendor-vendor yang kurang ajar. Saya akan membela kalian semua. Jangan ada yang tertipu. Saatnya kita tidak perlu lagi kita melihat namanya vendor-vendor yang tidak bertanggung jawab. Vendor adalah tugasnya berlaga di blockchain, berlaga di hackathon untuk memperlihatkan dirinya kalau dia adalah vendor. Vendor adalah pedagang, vendor adalah pengusaha, bukan mengumpulkan pionir untuk dipecah belah. Betul? Jadi kalau begitu saya mau mendengarkan dulu yel-yelnya. Kalau saya mengatakan siapa kita? Pionir Indonesia. Siapa kita? Pionir Indonesia. Mana suaranya pionir Indonesia? Jeder, jeder, jeder. Oke? Baik. Siapa kita? Sekali lagi, siapa kita? Mana suaranya pionir Indonesia? Terima kasih banyak.
saya lagi yang memerintah Bapak, padahal saya juga penambang. Maafkan saya adalah manusia biasa, saya cuma bisa ngomong. Saya ingin bertanya, pi tujuannya apa? Bapak-bapak, pi diciptakan menjadi mata uang. Pi diciptakan menjadi mata uang global, dan pi diciptakan menjadi mata uang cadangan dunia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, jangan selalu mengatakan kapan open minded. Open minded yang tahu hanya dua, Nicholas sama Tuhan. Betul? Kita fokus klik petir, jaga Brasa Sandi, jaga akun kita, supaya jangan kita pernah tertipu. Bapak-bapak dari Jawa Timur, mana suaranya Jawa Timur? Jawa Tengah suaranya mana? Hebat, orang Jawa Tengah lebih banyak. Kita namanya pionir, tidak ada yang bersaing, tidak ada persaingan. Kita bersatu, kita bersaudara. Apapun kesusahan kita, semua satu jalan dengan kita menuju membangun ekonomi, kemandirian keluarga, kemandirian bangsa dan negara. Tidak ada yang beda. Ada yang punya koin 100.000, ada yang punya koin 50.000, ada yang punya koin 10.000, ada yang punya koin 100. Semua sama. Kira-kira Bapak punya koin 100.000, bisa nggak beli mobil 100 unit? Tidak bisa toh, paling-paling 2. Begitu juga saya punya koin ya 100. Terus terang saya sampaikan, kita sebagai pionir, kita harus bersabar. Kita sebagai pionir, kita betul-betul melaksanakan perintah Nicholas. Apa penyampaian Nicholas? Jangan dulu kita menunggu open minded. Cendewan sudah menyampaikan dan Nicholas sudah menyampaikan, kalau Anda adalah pionir, silahkan lakukan transaksi, bukan hanya teriak-teriak saya mendukung JCP. Tidak ada itu, kita harus laksanakan. Betul Bapak? JCP itu adalah kesepakatan, dan saya sebagai pencetus Ancol mendeklarasikan 3-14-159. Saya setengah mati memperjuangkan, tapi masih banyak penipu-penipu yang mengatasnamakan vendor. Itu adalah oknum. Kalau ada yang sudah ditipu, ada buktinya, temuin saya, kita laporkan sama-sama. Setuju? Jangan ada yang dibodohin. Dibodoh-bodohin Bapak, mau jual koinnya 10.000 atau 100.000. Kita sudah berdarah-darah dari ujung timur Indonesia saya sampai barat. Terakhir saya di Tanjung Pinang, diliput oleh TPRI karena sangat mendukung, dihadiri oleh beberapa anggota dewan, beberapa anggota perbankan, dan kebetulan juga dihadiri oleh ketua penyiaran TVRI Tanjung Pinang. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali saya ingin mendengarkan yel-yelnya. Siapa kita? Mana suaranya pionir Indonesia? Terima kasih. Jadi kira-kira ini apa yang kira-kira keluhannya? Karena saat ini bukan lagi yang namanya edukasi. Kita harus pemantapan, kematangan ekologi, ekosistem, dan utility. Tanpa kita lakukan, jangan tunggu open minded. Menunggu kapan open minded? Kamu sudah pernah lakukan apa? Lakukan barter. Itu yang diinginkan Nicholas. Apa itu barter? Pertukaran antara koin pi, ya, kita lakukan bersama-sama supaya ekosistemnya tumbuh lebih baik, agar ada pertimbangan daripada tim inti.
keragusan, ketamakan. Buang semua itu kesombongan. Pi tidak mengajarkan kita sombong, Pi tidak mengajarkan kita ragus, Pi tidak mengajarkan kita serakah. Saya punya koin Pi puluhan ribu, tapi saya hanya butuh 200 buat keluarga, sisanya buat membantu orang-orang yang susah. Alasannya kenapa? Kita sudah tua Pak, jangan pernah berbohong. Ya, berbohong itu dosa. Kita punya dosa banyak Pak. Kita harus lakukan, memiliki harta sebanyak itu, kita manfaatkan untuk mengimbangi dosa kita, supaya kita menurut Al-Quran kita masuk surga. Karena rezeki kita sebenarnya jangan ada yang serakah, tidak perlu ambisi, tidak perlu apalagi namanya yang mengatakan penipuan. Tuhan sudah menyiapkan rezeki kita sebelum kita lahir, tinggal kita caranya mencari. Begitu lahir, cari berbagai macam cara. Ada orang ya rezekinya dapat melalui dengan bonyok-bonyok mukanya dulu, yaitu petinju Muhammad Ali Holyfield. Itu bonyok-bonyok mukanya tapi kaya. Ada juga rezekinya yang didapatkan lewat tendang sana tendang sini. Itu pemain bola menjadikan orang kaya Maradona, Ronaldo, Lionel Messi. Tapi jangan kita dengan berbagai macam cara kita mendapatkan rezeki. Itu salah besar. Rezeki kita sudah disiapkan, tetapi saat ini rezeki kita semua lewat dengan P-Network. Betul. Jadi kita harus sabar. Jangan selalu mempertanyakan kapan open mainnet. Open mainnet kita sudah pernah melakukan apa? Sudah pernah transaksi. Jangan juga mau diprovokatori oleh vendor-vendor yang tidak jelas. Kenapa? Sama dengan perwakilan-perwakilan di daerah itu orang bodoh. Saya memperjuangkan di sini nyawa taruhannya. Kalau ada yang tidak terima, temuin saya. Saya merasa kasihan melihat saudara-saudara saya banyak tertipu, dijanjikan sesuatu tapi tidak bisa diturunkan. Semuanya janji-janji. Ini yang membuat hati saya tergerak. Kalau saya tidak punya hati, aku pikir ngapain saya bantu kalian? Saya sudah punya koin banyak kok, sudah puluhan ribu, ngapain? Tetapi kena hati saya, menangis saya melihat semua saudara saya ditipu dengan berbagai macam cara. Tidak perlu vendor saat ini. Vendor tempatnya berlaga adalah hackathon untuk memperlihatkan bahwa dia adalah pedagang, dia adalah pengusaha, dia adalah mempersiapkan apa yang kita inginkan. Jadi kita jangan pernah diiming-imingin oleh vendor yang tidak jelas. Apalagi mendaftar bayar sekian, itu tidak ada di dalam sistem. Yang disuruh yang dijadikan perwakilan di daerah itu di mana pikirannya? Kamu jadi perwakilan di daerah dibayar tidak? Kamu sudah punya koin begitu banyak, kok masih mau diperintah orang? Anda yang punya koin, Anda yang punya akun, Anda yang punya HP, kenapa masih mesti diatur oleh orang lain? Kita sudah kaya, nggak sadar kalau Anda masih mau diatur oleh orang lain. Ya, tunggu saatnya istri Anda juga diatur oleh orang lain. Ini kekayaan buat kita. Kita sudah diberikan oleh Nicholas secara gratis, mengerjakan bersama-sama, tidak dipecah belah, mempersatukan bangsa kita. Kira-kira bapak-bapak kekurangannya apa? Tolong naikkan tangannya, bertanya kepada saya. Saatnya bukan yang namanya edukasi. Disinilah kita bersatu, lakukan transaksi. Transaksi itu tidak yang besar.
tidak mengatakan mobil, baru bisa motor, baru bisa. Kalau rokok satu batang bisa dibarter, itu juga jadi karena membuat catatan di blockchain, memberi pertumbuhan daripada ekosistem dan utility. Betul Bapak? Jangan selalu meminta, Pak kapan open mainnet Pak? Coba tanya Nicholas kapan. Saya juga penambang biasa. Jadi saat ini aku mau coba dulu memberikan satu. Kebetulan saya ada satu pasang, jadi satu orang aja. Kira-kira siapa yang punya kaki 41? Nomor sepatu. Sepatunya cuman 41. 41. Iya, naik. Saya akan memberikan pertanyaan. Jikalau tidak bisa menjawabnya, turun. Ya, Ibu, Bapak. Ya, Bapak ya, maaf. Saya teriak-teriak seperti itu karena semangatnya saya melihat saudara-saudara kita yang banyak tertipu. Ada orangnya. Oh, sudah naik ya? Satu dulu. Untuk bisa mendaulatkan kesatuan sebuah mata uang digital itu untuk bisa bersatu seluruh dunia agar seragam. Masih belum pas. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Belum pas. Jawabannya saya. Kenapa diciptakan CoinPay? Untuk membangun negara lebih maju. Oke, masih belum pas. CoinPay diciptakan untuk cadangan mata uang digital dunia. Belum pas. Siapa lagi? Nah, itu ada. Sebentar. Diciptakan untuk menciptakan mata uang dunia. Ya. Yang satu dunia nilai uangnya sama. Belum pas. Salah. Oke. Kenapa CoinPay diciptakan? CoinPay diciptakan untuk pemerataan ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi. Belum pas. Kenapa Bapak? Kenapa Pay diciptakan? Untuk menggantikan koin-koin yang sudah ada selama ini yang dianggap kurang memenuhi syarat. Belum pas. Diciptakan oleh Nicholas. Mengganti uang mata uang dunia. Belum pas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Kenapa CoinPay diciptakan? Masih jauh. Pay bukanlah kripto. Oke, Bapak nama siapa? Asrifin dari Sumatera Selatan. Oke. Kenapa Pay diciptakan? Untuk mata uang digital. Terus? Mata uang global. Terus? Mata uang cadangan dunia. Betul. Itu pas. Pi diciptakan menjadi mata uang. Pi diciptakan menjadi mata uang global. Dan Pi diciptakan untuk mata uang cadangan dunia sebagai pengganti mata uang dolar di masa yang akan datang. Itu. Dilanjut. Baik. Jadi bapak-bapak ini masih banyak yang mengatakan setelah open mainnet kita belanjakan CoinPay kita, jangan pernah harap Pi bisa dibelanjakan. Kenapa? Ibu tahu bisa nggak dibelanjakan CoinPay setelah open mainnet? Bisa. Apa alasannya, Ibu? Ini harus tahu. Betul. Pi bisa dibelanjakan setelah open mainnet? Tidak bisa. Pi diciptakan menjadi mata uang cadangan dunia, tidak bisa dibelanjakan. Saya kasih satu contoh.
Mata uang Singapura bisa nggak dibelanja di negara kita? Tidak bisa. Mata uang Malaysia bisa nggak dibelanjakan di negara kita? Tidak. Mata uang dolar Amerika bisa nggak dibelanjakan di negara kita? Tidak bisa. Mata uang dolar tidak bisa dibelanjakan, harus masuk ke money chain dulu. Begitupun juga nanti PAI. Kalau PAI bisa dibelanjakan, maka akan melabrak undang-undang regulasi keuangan bangsa kita. Jadi harus dikonversi sesuai dengan nilai yang disepakati kita bersama dan disahkan oleh Nicholas. Ibu harus paham, ya. Jadi, wah saya banyak koin, saya mau beli pakai koin, nggak bisa ibu. Ini untuk saya, kajian saya di dalam buku putih, bukan saya mengada-ngada. Kalau koin PAI nanti bisa dibelanja, nggak bisa, remuk dunia ini. Betul ya Pak? Tidak akan pernah dibelanja yang namanya koin PAI, tapi dikonversi sesuai dengan yang kita inginkan. Berapa harga barang, dan pi tidak pernah punya harga. Kenapa koin PAI tidak punya harga? Karena pi adalah mata uang, kecuali kripto. Kita harus membedakan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kripto punya harga, koin PAI adalah digital currency, punya nilai. Kenapa? Punya harga. Kripto dapat diperjualbelikan, bisa dijual, bisa dibeli. Kalau koin PAI bisa membeli, tidak bisa dijual. Kripto adalah pump and dump, bisa naik bisa turun, tetapi koin PAI stable coin, harga bisa naik tidak bisa turun. Tetapi saya mengamati, saya pelajari saat ini kalau turun dan disahkan nilainya 314 159, maka di tahun yang akan datang akan bisa mencapai 3 juta dolar. Namun kita punya umur, apakah masih bisa? Dan ini saya kasih bocoran. Waktu saya di Tanjung Pinang dan pulang ke Jakarta, saya mendapatkan telepon dari salah satu konsultan perbankan di Beijing, Hong Kong, dan Cina, bahwa Pak Jerry harus cepat-cepat datang ke Beijing. Cukup untuk 2 orang bisa menukarkan koin PAI dan saya akan membantu kalian semua. Ini bukan cerita mengarang-arang saya. Coba nih, ditelepon dulu. Bisa diangkat gak? Dan ini akan terjadi Pak, tetapi tidak bisa, belum bisa sepenuhnya untuk barter. Ini buat untuk dibarter, belikan barang dan dibarter ke Indonesia untuk membantu orang yang membutuhkan. Ibu, maaf. Diterima nih. Ada? Hah? Atau ini dulu. Jadi biar bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu, jangan kita selalu dibodohin oleh vendor-vendor. Besok saya turunkan mobil 100, bayar dulu 2,5 juta. Ini banyak yang tertipu di sini. Itu adalah oknum. Banyak Pak. Kasihan saudara kita nyari duit 2,5 juta sampai pinjam sana pinjam sini. Akhirnya tertipu. Nah, yang sudah tertipu kumpulkan buktinya. Saya sebagai lawyer mendampingi kalian semua yang sudah tertipu. Jangan ada yang tertipu lagi. Tapi kalau tidak ada, oke, mulai saat ini jangan ada yang tertipu lagi. Jangan ada yang mau dibohongin lagi. Propaganda, diiming-imingin. Nah, bangsa kita ini juga kalau sudah diiming-imingin, walaupun dibohongin, kalau perlu jual sapi, jual kambing, jual kuda, sawah digadein, begitu lari nangis, Pak Jerry, saya ditipu. Yang nyuruh kamu siapa? Sejak Ancol, saya sudah pernah mengatakan sampai tetes darah penghabisan, saya akan membantu semua pionir di seluruh Indonesia. Saya tidak meminta apa-apa.
Saya tidak meminta imbalan. Yang penting kalian semua bahagia, saya juga ikut bahagia. Percuma saya punya harta banyak dan saya tidak bisa memanfaatkan. Jikalau suatu saat saya meninggal, itu harta saya nanti menjadi pertengkaran di belakang saya. Maka kita punya harta, kita manfaatkan, membantu kepada orang-orang miskin, membantu kepada orang-orang yang tidak mampu agar hidupnya layak. Karena kita dititipin oleh yang kuasa untuk membagikan harta-harta itu yang kita miliki, bukan untuk milik kita sendiri. Kita harus bagi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita serakah, bantulah orang-orang miskin. Saya punya harta, jikalau saya meninggal nanti pasti banyak. Jikalau punya harta masih banyak di belakang, ada yang datang mengaku saudara, ada yang datang mengaku sepupu, ada yang datang bilang saya sepupu 3 kali, ada yang datang mengatakan saya sepupu lain kali. Itu yang membuat pertengkaran. Betul gak bapak-bapak, ibu-ibu? Cendiopan sudah menyampaikan supaya kita tidak serakah. 10 koin kita sudah layak hidup puluhan tahun dengan pengeluaran 100 juta per bulan. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya pengeluaran 100 juta per bulan, makan apa itu? Ya taruhlah, oke lah ya. Kalau nilainya JCB berarti 14,159 berarti 4,7 miliar. 10 koin 100 juta per bulan. Ya, kalau 1 tahun baru 1,2 miliar. Ya, kalau 10 tahun baru 12 miliar. Belum habis 10 koin. Kalau 20 tahun baru 24 M. Kita harus sadar, jangan serakah. Kalau 30 tahun baru habis 36 M. Habis gak 10 koin itu? Tidak akan pernah habis. Nah, umur kita berapa? Paling-paling 2-3 tahun, 5 tahun habis. Jadi kita harus menyadari, Pak, jangan ada yang serakah. Dan banyak juga namanya upline itu, kalau bukan saya kamu nggak jadi begitu. Dia nggak sadar padahal dia sudah mendapatkan apa itu bonus 0,25. Jadi kita harus menyadari, mari kita sama-sama bersatu. Pionir Indonesia, jangan ada lagi yang tertipu. Mari kita bersatu padu mensukseskan, mengangkat, menghidupkan sebagai utility, ekologi, ekosistem tumbuh lebih baik agar Nicholas memberikan tanggapan dan memberikan apalagi namanya mengagendakan untuk open minded. Jadi open minded jangan dikejar. Kalau kita belum berbuat apa-apa, jangan pernah harap open minded itu terjadi. Jadi begitu kira-kira. Bapak, saya mau tanya dulu kepada salah satu pengelola keuangan di Indonesia, Koko Pelik. Biar jelas supaya kita tidak tertipu, biar jelas supaya kita bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felis Tanujaya. Saya bergerak di bidang birokrasi, keuangan, legal, dan marketing. Ya, coba. Jadi waktunya tinggal sedikit di apalagi masalah keuangan, karena mata uang digital ini yang memang perlu harus terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus suka. Kalau negara kita tidak merespon, negara lain sudah sampai di bulan negara kita masih ngurusin becak dan gerobak. Oke, lanjut. Seperti diketahui bahwa Bapak saya dengar sering ribut masalah open minded. Terus open minded ini tidak bisa langsung dilaksanakan begitu mudah, walaupun Nicholas menginginkannya. Karena untuk suatu regulasi keuangan,
maka seluruh dunia harus membuat bank sentral mata uang digital atau Central Bank of Digital Currency. Nah, ini masih dibahas oleh beberapa negara di mana lokasinya karena perlu permodalan yang bukan main besarnya. Tidak sama seperti bank sentral yang sekarang ada. Nah, di mana nanti bila sudah open minded, maka seluruh rupiah yang ada dimiliki akan dikonvert menjadi mata uang lokal setempat nilainya, tetapi tidak bisa langsung diambil uang cash. Maka dari itu di Indonesia ini sekarang ada 10 bank yang sudah membuka digital bank, yaitu antara lain Alobank, MNC Bank, Jago Bank, kemudian Mandiri, Bank Raya dan sebagainya. Untuk yang lebih, maaf ya bukan sponsor, untuk lebih aman ya, saya sarankan melalui Bank Mandiri. Mereka mengeluarkan bank digital namanya Living. Jadi nanti bisa menghubungi KCU daripada Bank Mandiri secara komunitas untuk membuka Living. Itu tidak ada kartu ATM, semua transaksi memakai handphone. Nah, ini sekalian untuk belajar karena nanti pada saat konversi dari PAI itu akan masuk ke dalam akun bank digital itu, tidak bisa masuk ke rekening bank yang sekarang ada. Oke, terima kasih. Jadi untuk saat ini juga supaya kita memahami nanti menggunakan mata uang digital dan mengenal mata uang digital dan cara penggunaannya. Jadi sebelum open minded kita sudah belajar, dan ada yang saya ciptakan satu kartu namanya ID card multifungsi. Bisa dipakai naik busway, bisa dipakai naik kereta api, bisa masuk parkir, bisa masuk jalan tol, bisa dipakai belanja di Alfamart, bisa dipakai berbelanja di Indomaret dan di market-market lainnya. Dan cara untuk ngeceknya, nilainya, kita tidak perlu buka dompet.